Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang taat kepadanya dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak sekarang kita melaksanakan sholat, mau nunggu kapan? Kita ini kadang-kadang perlu merenung dengan kalimat kapan. Mau kapan kita terus meninggalkan sholat? Mau kapan kita ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mau kapan kita tidak menjadi orang yang baik? Oleh karenanya, setiap ada celah-celah kita bisa melakukan kebaikan, masuklah ke dalamnya, kemudian laksanakanlah. Karena kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Sesekali perlu kita habis sholat fardu, setelah baca dzikir, baca doa, coba sedikit kita bertadabbur, kita merenung, tafakur, selama ini saya hidup nih banyak mana antara kebaikan saya dengan dosa-dosa saya. Sehingga tatkala akan menyambut kematian itu betul-betul menjadi sambutan yang nikmat. Ada sebagian orang itu kalau sudah bicara kematian itu mengerikan, takut. Kenapa? Karena terbayang dosa yang begitu banyak, yang belum bertobat kepada Allah, masih sering melakukan maksiat, belum berhijrah. Tapi kepada para aulia, para kekasih-kasih Allah, kematian itu menjadi suatu pintu kebahagiaan, karena dengan kematian itulah seorang kekasih akan bertemu dengan orang yang dikasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, niatkan selalu setiap kita melakukan kebaikan, khususnya dalam melaksanakan salat subuh ini berjamaah, niatkan untuk selalu melakukannya. Maka dengan niat yang baik tersebut, kata para ulama, maka niat itulah akan membantu kita untuk memudahkan melakukan setiap kebaikan yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga umumnya dengan salat-salat yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedikit membahas tentang akibat kalau kita tidak bisa menjaga telinga kita daripada maksiat-maksiatnya. Yang pertama, akibat orang yang tidak bisa menjaga telinganya selalu mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan merusak hatinya.
Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, ada dua pintu yang merusak hati kita. Dengan dua pintu ini, hati ini akan menjadi kotor, akan menjadi rusak. Sifat sombong, riya, ujub, hasud, itu semuanya akan termasuki kalau dua pintu ini merusak daripada hati kita. Yang pertama kata beliau Habib Al-Haddad adalah melihat sesuatu yang haram. Yang kedua adalah pintu mendengarkan daripada sesuatu yang haram. Sehingga tatkala kita mendengarkan orang menggunjing, kita mendengarkan orang berdusta, kita mendengarkan orang memfitnah, itu hati kita akan merespon. Sehingga dengan pendengaran yang tidak baik ini, akhirnya hati ini akan merespon, akhirnya menjadi hati yang tidak baik. Tatkala kita mendengar orang yang menggunjing, merendahkan orang lain, maka hati ini pun tiba-tiba akan menyombongkan dirinya sendiri. Hati ini seakan-akan ingin memamerkan ibadah yang selama ini kita lakukan. Hati ini seakan-akan menganggap dirinya itu adalah orang yang paling baik. Bahkan mungkin kita tidak terima tatkala Allah berikan nikmat lebih banyak kepada mereka ketimbang kepada kita. Padahal semua pemberian yang Allah berikan kepada hambanya itu kuasanya Allah. Tapi tatkala telinga ini tidak kita jaga, maka hati ini akan menjadi rusak. Orang menyombongkan dirinya itu bukan karena amal ibadahnya saja, tapi tatkala dia itu mendengarkan sesuatu yang haram. Kemudian orang memamerkan, ingin dipuji dengan amalnya. Kenapa? Karena dia mendengarkan orang yang bermaksiat direndahkan di luar sana, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehingga yang pertama, akibat daripada orang itu mendengarkan sesuatu yang haram itu adalah hatinya itu akan menjadi rusak. Maka oleh karenanya jangan membiasakan diri dengan duduk dengan orang-orang yang membicarakan dengan pembicaraan yang tidak baik. Jangan kita pengen tahu urusan orang lain. Kita ini punya penyakit namanya fudul, kata para ulama. Fudul itu pengen tahu urusan orang lain yang bukan urusan kita. Dan kita bukan termasuk orang yang bisa menyelesaikan urusan tersebut. Jadi pengen tahu aja. Ada orang lagi ngumpul, pengen lihat. Ada orang lagi nimbrung, ngobrol-ngobrolin orang, pengen dengerin. Ini yang menjadikan rusaknya kita punya hati. Suka pengen tahu urusan orang lain. Termasuk orang lagi ngomongin apa, kita nggak usah pengen tahu. Itu bukan urusan kita dan bukan termasuk yang baik. Kalau kita pengen tahu urusan orang lain, kecuali kita termasuk orang-orang yang bisa menyelesaikan perkara tersebut. Ada satu pertikaian, ada satu obrolan, yang mana pertikaian ini, obrolan ini berkaitan dengan orang lain. Dan kita termasuk orang yang bisa menyelesaikannya. Baru kita boleh mendengarkannya, karena memang kita yang bisa memberikan solusi kepada mereka. Kemudian yang kedua, akibat orang tidak bisa menjaga pendengarannya daripada yang haram, tentu dia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang hamba melakukan satu kejelekan kecuali ada hitungannya kelak di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kata Allah, bagi orang yang melakukan kebaikan walaupun seperti darah. Darah ini suatu yang kecil yang tidak bisa dilihat kecuali pakai mikroskop. Itu sekecil amal kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang melihat, Allah akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Tapi kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang melakukan dosa sekecil apapun, tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah pasti melihatnya dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Al-birru la yabla, kata Nabi. Wad-danbu la yunsa, wad-dayan la yafna, if'al ma tasha fakama tadinu tudan, kata Nabi. Kata Nabi, al-birru la yabla. Kebaikan yang selama ini kita lakukan, la yabla, tidak akan hancur. Wad-danbu la yunsa. Dosa yang selama ini kita lakukan tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-dayan la yafna. Zat yang maha menuntut Allah tidak akan binasa, akan selalu ada. If'al ma tasha, kata Nabi. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Engkau ingin mendengarkan yang baik, mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan qasidah, mendengar perkataan para ulama, lakukan. Engkau ingin mendengarkan yang haram, mendengarkan orang menggunjing, mendengarkan orang memfitnah, mendengarkan orang berbohong, lakukan, terserah. Tapi kata Nabi di akhir, fakama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu Allah akan balas. Jadi kalau sekarang kita menanam kebaikan, taat kepada Allah, berusaha menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah, Allah akan ganti dengan surganya. Tapi siapa yang saat ini tidak bisa menjaga telinganya dari yang haram, dia biarkan telinganya mendengar segala sesuatu yang dilarang dalam agama,
maka dia menanam kejelekan seperti itu, Allah akan ganti dengan siksa, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi intinya, mulai saat ini biasakan telinga kita ini jangan mendengarkan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita mendengarkan sesuatu dengan telinga kita ini, itu akan mengefek, akan merusak kita punya hati dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Maka jangan membiasakan diri pengen tahu urusan orang lain, pengen dengerin urusan orang lain. Kalau bukan urusan kita, kita tidak dianggap baik. Bahkan kita dilarang. Kalau bukan urusan kita, enggak usah pengen dengerin. Ada orang cerita gini. Kalau kita bukan termasuk orang yang bisa menyelesaikannya, enggak usah kita akhirnya fudul, pengen tahu. Oh kalau gitu gimana ya? Oh ternyata kayak gitu ya. Jangan membiasakan seperti itu. Karena itu akan merusak kita punya hati. Kecuali kita termasuk orang yang bisa menyelesaikan perkara tersebut, masalah tersebut. Yang kedua, ingat, setiap kita mendengarkan yang haram itu ada konsekuensinya. Itu dosa, dan dosa itu mengantarkan kepada siksa, dan siksa itu akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menggunakan telinga kita hanya untuk mendengarkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kemudahan untuk menjauhi daripada segala sesuatu telinga kita daripada yang haram, dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan kepada kita semua, baik itu daripada musibah, bencana, penyakit, virus, khususnya negara kita Indonesia ini, daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka semuanya hidayah taufiknya, atau Allah binasakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.